Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stres kerja dan manajemen stres. Di sini kami akan menjelaskan 5 pembahasan. Yang pertama, definisi stres kerja. Yang kedua, penyebab stres kerja. Yang ketiga, dampak akibat stres kerja. Yang keempat, pengertian manajemen stres. Yang kelima, strategi mengatasi stres. Oke teman-teman, silakan disimak penjelasannya. Definisi stres kerja. Stres kerja adalah sesuatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Orang-orang yang mengalami stres kerja menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis, sehingga mereka sering menjadi marah-marah, agresif, tidak dapat rileks, atau memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif. Penyebab stres kerja. Faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, selain mempengaruhi desain struktur sebuah perusahaan, ketidakpastian lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres para karyawan dalam perusahaan. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian politik juga merupakan pemicu stres di antara karyawan. Yang ketiga, perubahan teknologi adalah faktor lingkungan ketiga yang dapat menyebabkan stres. Karena inovasi-inovasi baru yang dapat membuat bentuk inovasi teknologi lain yang serupa merupakan ancaman bagi banyak orang dan membuat mereka stres. Faktor-faktor perusahaan. Faktor-faktor perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tuntutan tugas, merupakan faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang, meliputi desain pekerjaan individual, kondisi kerja, dan tata letak fisik pekerjaan. Yang kedua, tuntutan peran, merupakan beban peran yang berlebihan dialami ketika karyawan diharapkan melakukan lebih banyak daripada waktu yang ada. Ambiguitas peran manakala ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang ia harus lakukan. Yang ketiga, tuntutan antar pribadi, yaitu tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, tidak adanya dukungan dari kolega, dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menyebabkan stres. Penyebab stres kerja, faktor-faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi ini terutama menyangkut masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Berbagai kesulitan dalam hidup perkawinan, retaknya hubungan dan kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak merupakan masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan yang lalu terbawa sampai ke tempat kerja. Masalah ekonomi karena pola hidup yang lebih besar pasak daripada tiang adalah kendala pribadi yang lain yang menciptakan stres bagi karyawan dan mengganggu konsentrasi kerja mereka. Dampak dari akibat stres kerja. Yang pertama, subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Yang kedua, perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, dan tertawa gugup. Yang ketiga, kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, dan hambatan mental. Yang keempat, fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas, dan dingin.
Strategi mengatasi stres. Munandar Robbins pada tahun 2002 menyatakan bahwa terdapat 2 cara pengelolaan stres, yakni 1. Pendekatan individual. Seorang pegawai bisa menanggung tanggung jawab pribadi dalam mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang sudah terbukti efektif meliputi menjalankan teknik-teknik manajemen waktu, melakukan latihan fisik, melatih relaksasi, dan memperluas jaringan dukungan sosial. 2. Pendekatan organisasi. Sebagian faktor yang membuat stres terutama tuntutan tugas dan peran dan juga struktur organisasi sudah dikendalikan oleh manajemen. Dengan begitu, faktor-faktor ini bisa dimodifikasi atau dirubah. Strategi yang sangat mungkin dikehendaki oleh manajemen untuk menjadi pertimbangan antara lain memperbaiki seleksi personil dalam menempatkan kerja, pemakaian penetapan tujuan yang realistis, merencanakan ulang pekerjaan, meningkatkan terlibatnya karyawan, memperbaiki komunikasi organisasi, dan menegakkan program kesejahteraan organisasi.